Assalamualaikum sahabat Sambangi Masjid. Ini saya baru aja sholat nih di Masjid Al-A'lam. Masjid ini posisinya di daerah Marunda, di Jalan Marunda Raya, di Cilincing, Jakarta Utara. Ini masjid yang sangat legendaris ini. Ini masjid yang sangat bersejarah. Karena masjid ini sudah ada di menurut sejarah dibangun ini sekitar 400 tahun yang lalu atau tahun 1600-an. Nah, ini kebetulan ini ada tulisan ini, teman-teman bisa lihat nih. Masjid ini pun juga ditetapkan oleh pemerintah DKI sebagai cagar budaya. Jadi bukan hanya tempat juga ibadah dan religi. Nah, masjid ini juga dianggap sebagai cagar budaya, ditetapkan sebagai situs Marunda, Masjid Al-A'lam oleh Pemda DKI. Nah, hal yang menarik tentang masjid ini adalah masjid ini bangunannya masih orisinal ya, masih asli. Ini kayu-kayunya apa segala macam masih ya sewaktu dibangun seperti dulu. Nah, yang paling unik lagi dari masjid ini adalah menurut cerita dikisahkan bahwa masjid ini dibangun dalam hanya 1 hari. Jadi sore nggak ada, paginya sudah muncul. Nah, itulah cerita yang berkembang sampai saat ini yang diyakini oleh masyarakat, oleh umat Islam. Walaupun mungkin sebagian ada yang kritis, mungkin kurang gitu percaya ya. Tapi memang tidak ada pembuktian tentang kebenaran cerita tersebut. Nah, cuman memang diyakini bahwa ya zaman dulu yang membangun masjid ini adalah para aulia. Para aulia itu ya para wali atau para ulama yang ya zaman dulu orang-orang ulama atau aulia ini ya mungkin punya kelebihan supranatural begitu ya, punya ilmu ya sehingga bisa membangun masjid menurut diceritakan adalah dalam 1 hari selesai. Nah, masjid ini juga berdasarkan cerita sejarah secara akademisi begitu ya, karena ada arkeolog juga yang menyelidiki tentang masjid ini, bahwa masjid ini ada 2 versi cerita, bahwa masjid ini pertama kali adalah didirikan pada saat itu sekitar 400 tahun yang lalu atau 1600, waktu itu masih zaman penjajahan Portugis, bukan Belanda. Nah, waktu itu ada pasukan dari Fatahillah ya, dari Betawi, Batavia yang menyerang kemari. Tujuannya bukan mau menyerang daerah ini, tapi ingin membebaskan daerah ini dari penjajahan Portugis, yaitu pasukan dari Fatahillah. Kita sama-sama tahu lah Fatahillah itu pahlawan nasional ya. Nah, beliau beserta pasukannya datang ke sini. Nah, biasalah dalam pertempuran tersebut mungkin beristirahat dan segala macam, membangunlah sebuah tempat untuk beristirahat. Nah, kebetulan mereka adalah semuanya adalah juga pengembang agama Islam, dari umat Islam. Nah, mereka berdiri di sini, selain jadi tempat istirahat, mereka pun membuat semacam surau atau mushola kecil tadinya gitu loh. Nah, inilah, dan kemudian hari seiring perjalanan waktu dan jadilah ini masjid, dinamakan Masjid Al-A'lam. Nah, terus kemudian ada juga cerita lain. Nah, ada juga pasukan dari Mataram, dari Jawa ya, dari Jogja itu Mataram, pasukan yang juga sama ceritanya, bahwa mereka datang ke sini untuk juga membebaskan dari penjajahan Portugis. Nah, cuman itu berbeda waktu gitu ya. Nah, cuma dari 2 versi cerita ini tidak ada secara berdasarkan informasi yang saya terima, saya pelajari, tidak ada yang pasti, yang fix, yang mana. Karena memang saya juga tanya ke dinas terkait di Pemda DKI bahwa memang tidak ada yang pasti tentang cerita sejarah ini. Semua hanya berdasarkan asumsi. Nah, jadi dianggap bahwa ya pada masa itu ada 2 versi. Dari zaman Fatahillah yang datang ke sini dan juga ada pasukan Mataram yang datang ke sini. Nah, pada saat itulah yang paling unik, yang paling fenomenal cerita tentang masjid ini, pada saat itulah mungkin para wali ya yang beserta pasukan-pasukan tersebut, yang mana ya kita menyebutnya aulia ya, orang-orang yang punya kelebihan supranatural atau apa, ceritanya membangun masjid ini dalam 1 hari. Ya udah, terus kemudian perjalanan waktu masjid ini tetap dipertahankan, tapi bangunannya pun juga dipertahankan, tidak dirubah. Nah, masjid ini sendiri dinamakan Al-A'lam baru kemarin-kemarin ini nih. Dulu-dulunya katanya masjid ini dipanggil dengan nama Masjid Aulia. Terus ini perjalanan waktu berubah lagi menjadi masjid gaib. Nah, kenapa jadi masjid gaib? Ya karena itu tadi ada hal-hal gaib yang dalam 1 hari selesai. Nah, penamaan Al-A'lam ini baru kemarin-kemarin ini, baru ya semenjak masa kemerdekaan, ya semenjak dijadikan situs cagar budaya, barulah dinamakan Masjid Al-A'lam. Nah, dan
Dan kemudian juga ya kadang-kadang masyarakat menyebutnya juga Masjid Sipitung. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa dekat sini ada juga cagar budaya juga situs sejarah juga, rumahnya Sipitung. Nah, itu dijadikan cagar budaya juga dekat di sini sekitar 100 meter. Nah, Sipitung itu adalah pahlawan Betawi yang dikenal sebagai pahlawan dari teman-teman saudara-saudara kita suku Betawi. Nah, itu Sipitung. Nah, kebetulan Sipitung itu pun juga rumahnya dekat sini, dan diceritakan juga ya Sipitung juga pernah sholat di sini, pernah beristirahat di sini di masa penjajahan Portugis dan Belanda. Nah, inilah cerita unik tentang masjid ini. Nah, ini juga kebetulan ini ada sumur. Nah, ini sumur ini bukan dari dulu ya, kalau sumur ini baru dibangun. Jadi dibangun juga bersamaan pada saat ini ditetapkan sebagai situs sejarah cagar budaya. Oh ya, cagar budaya ini ditetapkan oleh pemerintah sekitar tahun 1970. Waktu itu di zaman eranya Gubernur Ali Sadikin. Jadi tahun 70 ya, udah sekitar hampir 40-50 tahun yang lalu. Nah, barulah dibikin sumur ini. Sumur ini menurut cerita ya biasalah ya, cerita-cerita yang berkembang, rasanya ada 3 rasa. Ada rasa asin, manis, dan tawar. Nah, tadi saya coba duduk di situ, ya rasanya kebetulan ini di pinggir laut, betul-betul dekat pinggir laut gitu ya. Jadi rasanya ya rasa payau air laut. Mungkin karena rasa payau itu yang bersatu jadi satu, ya orang biasalah berkembang cerita rasanya asin, manis, dan tawar jadi satu. Itulah ceritanya tentang sumur ini. Jadi ini sumur ini bukan dari dulu ada, tapi baru dibangun menyusul bersamaan pada saat ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, itulah teman-teman. Jadi di Jakarta ini, di Indonesia terutama ya, khususnya di Jakarta, sangat banyak masjid-masjid bersejarah. Alhamdulillah masjid itu masih dipertahankan sampai sekarang, dengan cerita latar belakang yang sangat unik tentang masjid-masjid itu sendiri. Ya, semua dihubungkan rata-rata dengan masa-masa perjuangan di era zaman Belanda atau Portugis. Dan alhamdulillah memang pada saat itu, zaman-zaman perjuangan itu, ya umat Islam ya menjadi garda terdepan lah untuk memperebutkan kemerdekaan, untuk menjadikan Indonesia ini merdeka. Sampai ya di era mulai modern lah, di era zaman Soekarno, ya udahlah merdekalah Indonesia, dan memang ulama-ulama pun membackup gerakan Bung Karno. Nah, demikian kawan-kawan. Nah, jadi ini beginilah kira-kira masjidnya. Teman-teman kalau ada nanti mungkin main-main di sekitar Jakarta Utara, Marunda, nggak susah kok. Umumnya orang lebih ngetopnya rumah Sipitung. Jadi kalau dekat rumah Sipitung, tinggal tanya Masjid Al-Alam, nah ketemulah masjid ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan atmosfernya. Jadi jangan kita datangi aja masjid-masjid megah besar yang baru-baru dibangun, tapi kita bisa mendapatkan nih masjid-masjid seperti ini. Nanti mungkin setelah saya sampaikan ini, nanti ada tayangan video tentang keadaan kondisi di dalam masjid. Dan kalau bisa juga barangkali nanti saya coba akan ngobrol sama, tadi saya kebetulan cari-cari petugas atau pengurus penjaga masjid yang bisa ditanya-tanyakan, diajak ngobrol, tapi kayaknya lagi sibuk karena masjid ini juga dijadikan tempat wisata religi. Jadi suka ada rombongan ibu-ibu majelis taklim dari mana, dari jauh-jauh. Ini saya dengar katanya dari Cirebon, dari jauh gitu. Jadi ya ini dijadikan tempat wisata religi. Oke, demikian kawan-kawan. Ini kita lihat kondisi di dalam. Silakan teman-teman tetap saksikan tayangan di video ini.